Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lois Diandona akan membahas dampak pandemi pada pekerjaan desainer. Keberadaan pandemi COVID-19 saat ini telah membawa dampak negatif salah satunya terhadap sektor desain komunikasi visual atau DKV. Menurutnya, kegiatan ekonomi dan usaha secara otomatis menurunkan kegiatan komunikasi dan pemasaran yang selama ini menjadi basis utama sumber usaha subsektor DKV. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat berdasarkan sensus desain 2020 dari ADGI yang dilakukan pada 1.440 pekerja lepas, karyawan dan pemilik studio telah memperlihatkan dampak COVID-19 pada penurunan pekerja yang signifikan dari 65 sampai 80%. Hal ini berakibat langsung pada turunnya pendapatan mereka secara drastis. Kedepan bagaimana undang-undang ekonomi kreatif bisa memiliki dampak besar dari lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya di sektor desain secara umum atau DKV secara khusus. Kebijakan ini juga bisa menjadi instrumen untuk membantu para pelaku di dalamnya, ungkap staf khusus Menteri Bidang Digital dan Industri Kreatif Ricky Persik di Jakarta pada Kamis 25 Juni 2020. Ricky mengatakan, BAN saat ini juga tengah mendorong subsektor DKV untuk membangun model bisnis baru melalui platform digital untuk menghadapi era normal baru. Ricky mengungkapkan, transformasi digital inilah yang dinilai akan menjadi tantangan bisnis bagi dunia desain komunikasi di era normal baru. Strategi usaha jasa desain grafis di masa pandemi. Pandemi COVID-19 menghantam banyak sektor industri, dari sektor produk barang hingga jasa, tak terkecuali industri jasa desain. Banyak dari pelaku bisnis desain mengalami penurunan jumlah pendapatan. Ini disebabkan banyaknya acara yang tertunda atau bahkan dibatalkan dikarenakan pandemi COVID-19, sehingga jumlah pesanan yang masuk pun akhirnya menurun. Untuk bertahan, para pelaku bisnis desain pun memutar otak. Tak hanya seperti masa-masa sebelum pandemi di mana proses promosi dilakukan secara imbang, yaitu offline dan online. Di masa pandemi, sektor jasa ini akhirnya memfokuskan proses promosi melalui internet. Banyak pelaku usaha desain yang sebelumnya tidak terlalu memperhatikan konten sosial medianya, kini secara rutin mengupload konten, memperbarui websitenya, dan mulai menggunakan fasilitas Facebook Ads atau Google Ads secara lebih serius. Lalu, pengguna platform online freelancing seperti Fiverr, Upwork, ataupun Fastwork juga semakin banyak dilakukan untuk mencari klien tambahan. Ini dikarenakan reputasi dari platform online freelancing tersebut sudah terkenal akan basis penggunanya yang luas. Tak hanya dalam negeri, tapi juga luar negeri. Selain itu, standar harga yang lebih tinggi untuk klien luar negeri membuat platform ini semakin diminati. Selain itu, strategi yang digunakan para pelaku industri jasa desain agar bisa bertahan adalah penambahan serta perbaikan layanan. Beberapa memperpanjang durasi pelayanan yang sebelumnya hanya sampai jam 4 sore, kini diperpanjang hingga jam 10 malam. Ada lagi menerapkannya strategi penambahan layanan, misalnya jasa pengolahan akun Facebook atau Instagram bagi klien yang ingin mengembangkan strategi sosial media marketingnya, atau membuka peluang usaha dropship bagi masyarakat yang ingin mulai berjualan secara online namun tidak memiliki modal yang banyak. Hasilnya adalah walaupun usaha jasa desain juga terkena dampak pandemi, namun tak seperti jenis usaha lainnya, usaha jasa desain grafis justru menjadi yang paling diuntungkan. Ini dikarenakan banyak pebisnis yang berlomba-lomba untuk mengalihkan saluran promosi mereka karena online. Selain itu, banyaknya kasus PHK karena pandemi juga meningkatkan minat masyarakat untuk berwirausaha, sehingga terbukanya peluang untuk bisnis dropship membuat omset dan pendapatan usaha ini meningkat. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.